Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa dengan saya lagi, Neng Eva. Gimana kabarnya, sahabat hikmah semuanya hari ini? Yang soleh dan soleha, yang baik hatinya, yang cantik dan yang ganteng, lahir batinnya, yang tidak sombong, rajin menabung, serta rajin sedekah. Semoga hari ini sehat-sehat walafiat dan dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semuanya mendapatkan kucuran rahmat, keberkahan, dan keridhoannya, serta mendapat syafaat baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, baik ketika di dunia maupun di akhirat kelak. Amin, 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 ya robbal alamin. Baik sahabat hikmah semuanya, sebelumnya saya akan mengingatkan bahwa video konten YouTube ini dibuat untuk umum dan bagi siapa saja yang mau mengambil pelajaran, manfaat, serta hikmah di dalamnya, serta untuk pertumbuhan dan perkembangan jiwa kita setiap harinya. Jadi semangat terus belajar berbenah jiwa, belajar menata jiwa, serta membeningkan hati dalam rangka ketauhidan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan video konten YouTube ini dibuat tidak untuk menyinggung siapapun, serta tidak untuk merendahkan siapapun. Justru sebaliknya, di sini kita belajar berbenah jiwa, belajar bertauhid, belajar suluk, belajar mengaktifkan ruhani kita menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan saya akan mengingatkan juga bagi yang serius menjadi seorang salikin via online gitu ya. Mohon untuk disimak video-video sebelumnya bagi subscriber baru ya. Jadi kalau misalkan bagi yang belum paham dan ingin serius belajar di sini, simak video-video konten YouTube saya itu yang di tahun-tahun kemarin gitu ya. Jadi biar ada gradasi pemahaman gitu. Ada gradasi pemahaman dari setiap judul per judul karena ada perluasan ilmu dan perluasan makna dari setiap video ke video yang lainnya atau dari video ke video berikutnya ya. Bagi yang serius saja, saya tidak memaksa. Kalau yang tidak serius, saya tidak memaksa ya. Jadi di sini kita belajar ilmu tauhid, belajar ilmu tasawuf, serta belajar juga ilmu syariat. Jadi hakikat, torikot, syariat, torikoh, hakikat dan ma'rifatnya kita pelajari. Tapi di sini berbasis hakikatnya syariat, bukan hakikatnya ma'rifat ya. Jadi yang bisa dipelajari secara umumnya saja. Tasawufnya tasawuf umum, bukan tasawuf yang hawasul hawas yang sifatnya itu rahasia, yang mana harus dipelajari itu wajib face to face gitu ya. Tapi kalau secara online hakikatnya syariat itu masih bisa dipelajari lewat online gitu ya. Nah, syukur-syukur para subscriber ini adalah para salikin yang sudah belajar di Majelis Thoriqoh dan mempunyai guru mursyid di alam nyata gitu. Jadi di sini buat tambahan kalau lagi santai gitu kan, jadi bisa belajar lewat online di rumah atau dimanapun berada gitu. Tambahannya di sini jangan salah memahami ya. Jadi bukan ilmu tasawufnya sebagai ilmu tambahan, bukan. Artinya selain kita belajar di majelis, kita bisa sebagai tambahannya itu belajar di online gitu. Jadi tambahan waktunya. Tasawuf itu bukan ilmu tambahan ya. Jangan salah memahami. Nah, baik, sekarang kita lanjutkan yang kemarin sudah membahas tentang tahali ya, dan juga kita mengistiqomahkannya. Nah, tambahan yang kemarin itu saya ada lupa ya, bahwa penyakit batin itu yang belum disebutkan yaitu dendam, serakah atau toma. Nah, itu belum di ini ya. Jadi ini kita lengkapi. Nah, itulah pentingnya kalau menyimak pelajaran di online itu harus dari awal sampai akhir dan semua video itu diikuti gitu, disimak ya.
Nah, kalau dendam, berarti kan ingin membalas sesuatu perbuatan yang sama yang telah dilakukan oleh orang yang dihadapinya gitu, atau musuhnya, atau, yang pernah, bermasalah gitu, sehingga ingin membalas dengan sesuatu yang setimpal atau yang lebih buruk atau lebih parah dari itu namanya dendam. Nah, dendam ini termasuk penyakit batin yang sangat berbahaya karena dendam itu apa ya, ibaratnya tuh jangankan masuk surga gitu, mencium surga pun tidak bisa kalau orang dendam gitu. Makanya itulah bahaya penyakit hati. Penyakit hati itu dosa batin itu dosanya itu lebih besar daripada dosa lahir. Makanya kenapa diadakan ilmu tasawuf untuk kebersihan hati kita gitu loh ya. Jadi apa namanya, sekecil apapun dosa di dalam hati gitu, apa gunanya ibaratnya kita belajar taat syariat tapi, hakikatnya tidak dipelajari, hatinya tidak bersih gitu, berarti kan kurang sempurna gitu kan. Tapi kalau kita belajar, ilmu syariat, belajar ilmu hakikat dengan jalan thoriqoh, berarti syariat dan hakikat kita itu sempurna, lahir dan batin kita itu sempurna gitu ya. Tapi di dunia ini tidak ada yang sia-sia. Sekecil apapun kebaikan, Allah akan membalas dengan kebaikan yang berlipat ganda. Tetapi kalau kita belajar syariat dan juga belajar hakikat atau ilmu tasawuf, insya Allah lahir dan batinnya itu pahalanya pun berlipat ganda lebih daripada orang yang hanya mengerjakan syariat aja tanpa mempelajari ilmu hakikatnya gitu. Itu perbedaannya. Tapi semuanya baik, semuanya bagus ya. Tapi kalau ingin sempurna, pelajarilah semuanya sehingga lahir dan batin kita sempurna ya. Nah, berikutnya untuk membersihkan hati kita agar memiliki hati yang tasawuf atau agar memiliki akhlak tasawuf, kita juga harus membersihkan diri dari yang namanya penyakit batin serakah atau toma. Toma itu juga tingkat-tingkatan. Kalau secara umum, secara syariat, toma itu ingin lebih, ingin banyak, ingin nambah, ingin selalu lebih dan lebih, ingin selalu banyak dan banyak, ingin ibaratnya paling banyak, paling paling gimana gitu, paling sayanya aja, yang lain itu sedikit, yang lain nggak boleh banyak, saya yang harus banyak gitu. Nah itu berarti serakah ya. Terus kalau meningkat lagi untuk ahli tasawuf gitu kan. Nah, mengharapkan pemberian orang lain itu juga termasuk serakah. Walaupun secara syariat mengharapkan pemberian orang lain itu belum termasuk serakah gitu. Karena mengharapkan pemberian orang lain bisa aja kan orang itu misalkan orang tua kita atau anak kita atau bos kita atau misalkan eh, masih lingkungan keluarga atau sahabat terdekat gitu kan. Nah, itu mungkin kalau secara syariat itu belum termasuk toma kalau ada sesuatu ininya gitu, penyebabnya atau ada jasanya kita mengharapkan gitu kan. Tapi kalau meningkat lagi untuk kalangan ahli tasawuf, mengharapkan pemberian orang lain, namanya orang lain di luar diri kita itu masih termasuk toma gitu. Jadi semakin belajar ilmu tasawuf itu hal terkecil apapun, setitik apapun itu ya, noda kotoran itu harus kita bersihkan gitu loh. Kalau ilmu syariat itu kan bedanya yang penting kita taat secara dohiriah gitu kan. Ya udah itulah amalan ibadah kita secara lahir gitu. Tapi kalau ilmu hakikat, ilmu tentang kebatinan, tentang hati, tentang batiniah. Namanya hati itu kan suci. Hati itu tempatnya Allah, tempatnya nurullah gitu. Nah, itu titik cahaya itu jangan sampai ada redup-redup sedikit pun gitu. Nah, makanya belajar tentang tatanan hati itu, belajar tentang batiniah itu, ya kita harus melewati ibadah-ibadah batin, makom-makom ibadah batin sebelum kita mencapai makom musyahadah gitu ya. Nah, yang tadi penyakit batin sudah 2 ya. Jadi yang ketinggalan di hari kemarin itu yaitu dendam dan serakah, dan masih banyak juga penyakit batin seperti depresi atau tidak menerima kenyataan yang bisa menyebabkan energi empedu melemah sehingga menyebabkan atau menimbulkan asam lambung gitu, asam lambung atau tiba-tiba suka menghayal, menghalusinasi itu takut kematian gitu, takut mati. Itu bagian dari penyakit batin depresi. Itu juga masih termasuk penyakit batin karena lawannya dari qanaah gitu ya. Nah, terus berikutnya
kita melaksanakan ibadah-ibadah batin. Setelah kita mampu membuang segala penyakit batin dan dosa batin serta dosa lahir, kita bertobat dari semua itu, kita menjalankan ibadah batin. Mulai dari ikhlas, ikhlas itu setulus hati beribadah tanpa mengharapkan imbalan apapun kepada Allah. Walaupun secara syariat kita berdoa, ya Allah, saya misalkan menginginkan ini, menginginkan itu. Ya Allah, masukkanlah hamba ke dalam surga. Masukkanlah hamba ke dalam surga yang paling tinggi, bersama dengan Engkau dan bersama Rasulullah, bersama para nabi dan bersama para wali. Itu boleh, itu bagus. Secara syariat itu bagus, ya. Karena kita belajar tasawuf itu hakikat dan syariatnya harus sempurna, ya. Itu bagus mengharapkan surga, dan kita minta dijauhkan secara zahir kita, ya Allah, jauhkanlah hamba dari neraka. Padahal sudah setelah sholat pun sudah diucapkan kan, Allahumma ajirni minan nar gitu, atau Allahumma dhhab anil hama wal hajan Robbi wakina ada benar, sudah kita sebutkan. Tapi karena kadang-kadang orang Indonesia itu kan kurang afdol ya, kalau misalkan kalau misalkan tidak bahasa Indonesia itu kurang afdol gitu. Jadi ya Allah, jauhkanlah hamba atau hindarkanlah hamba dari api neraka jahanam gitu kan. Terus kita berdoa. Memang dohir kita bicara seperti itu, berdoa kepada Allah. Namun hati kita hakikatnya menyerahkan segala sesuatunya hanya kepada Allah, penuh kepasrahan. Jadi berdoa itu disertai tawakal. Mulutnya berdoa, hatinya bertawakal. Berarti syariat dan hakikatnya seimbang gitu. Seperti kita mengunci mobil, mengunci motor, lalu kita pergi sholat atau pergi berbelanja atau pergi bekerja. Berarti kan itu usahanya kita mengunci mobil, mengunci kendaraan, lalu kita bertawakal kepada Allah. Mau hilang, mau aman, itu urusan Allah gitu. Seperti itulah doa pula gitu. Jadi doa juga sama, tawakal artinya usahanya itu dengan menjaga barang harta-harta kita gitu kan, lalu kita bertawakal. Kalaupun berdoa juga sama, berusahanya dalam doa tapi hatinya tetap bertawakal gitu, berserah kepada Allah gitu. Bukannya lain di bibir lain di hati, tidak ya, jangan salah memahami gitu loh. Sungguh-sungguh ya, kita memang sungguh-sungguh berdoa. Orang kita sebagai manusia tentu takut sama neraka. Siapa yang tidak takut sama neraka? Tidak ada. Walaupun seorang waliullah yang derajatnya tinggi, yang katanya dalam doa itu, kalau saya misalkan mengharapkan surga, lemparkanlah ke dalam neraka. Kalau saya takut neraka, maka lemparkanlah juga ke dalamnya. Itu sebagai puisi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi tetap hatinya itu, namanya kita punya keimanan, kita takut kepada Allah, takut sama neraka. Hanya saja gitu, sedang jatuh cinta, ibarat kita bertemu dengan lawan jenis, misalkan lagi kasmaran gitu. Nah itu, jadi sedang kasmaran membuat puisi-puisi cinta gitu loh. Makanya nanti kita akan mempelajari kitab Al-Hikam ya. Jadi biar mengerti tentang puisi-puisi cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu, tentang orang yang lagi kebingungan saking cintanya itu bagaimana ungkapannya gitu. Atau misalkan nanti ada fatwa-fatwa ulama yang kadang-kadang secara syariat bertentangan dengan syariat, tapi itu hanya kata rohirnya saja, tapi maknanya justru kita itu dianjurkan untuk taat syariat gitu. Makanya perlu kecerdasan spiritual ya, spiritual di dalam jiwa kita itu harus cerdas gitu ya. Jadi intinya belajar terus, semangat terus, niatkan tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Judulnya tauhid ya Allah gitu. Judulnya syariat ya kita ikut Rasulullah. Artinya Rasulullah dan Allah ada di dalam jiwa dan raga kita gitu. Jadi raganya kita taat syariat, batinnya hakikat ya hanya Allah gitu. Sehingga kita bisa rojiun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selalu mengembalikan segala urusan hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala gitu ya. Nah, berikutnya ada namanya jihad. Jihad itu memerangi hawa nafsu ya. Jadi nafsu kita itu ceritanya nih, kita nih sudah tobat dan belajar ikhlas. Nah, di samping ikhlas kita harus memerangi hawa nafsu. Karena apa? Godaan, ujian, cobaan semua akan terus ada. Tidak ada ujian internal, ada ujian eksternal. Tidak ada ujian internal dan eksternal, ujian alam. Artinya apa? Musibah-musibah alam gitu kan. Nah, itu pun merupakan ujian, apakah kita
ikhlas, apakah kita tabah, apakah kita misalkan sabar atau bersyukur atau apapun gitu kan. Allah itu selalu menguji kita dengan kebaikan dan keburukan. Makanya kita dianjurkan untuk jihad batin. Jihad batin itu memerangi hawa nafsu. Secara syariat kita berjuang di jalan Allah, secara hakikat, secara batiniah, jihad itu kita berjuang melawan hawa nafsu kita sendiri, hawa nafsu kebinatangan, hawa nafsu amarah, hawa nafsu angkara murka, hawa nafsu yang mencela dirinya sendiri, hawa nafsu yang segala macam yang tidak baik kita perangi gitu ya. Nah, dan selanjutnya lagi ada ibadah batin yang namanya taubat, ikhlas, jihad, dan yang namanya tawakal. Tawakal, nah yang tadi udah disebutkan ya. Jadi kita berdoa, apapun yang kita minta, hati kita menyerahkan kepada Allah gitu. Kapanpun Allah mengabulkan, ya kita harus berserah gitu. Allah lah yang tahu waktunya yang terbaik kapan gitu ya. Jadi penuh berserah diri kepada Allah, hanya kepada Allah gitu. Allah lah yang maha mengatur segalanya gitu. Selain tawakal juga ada yang namanya sabar. Nah, sabar ini sama sama tawakal, adalah ibadah batin yang sangat luas gitu. Tidak ada orang yang sabar, tidak ada orang yang tawakal kecuali orang-orang yang ikhlas. Makanya makom ikhlas itu ada di awal setelah taubat gitu. Sholat apapun, ibadah apapun, kalau hati kita nggak ikhlas itu kurang afdol gitu loh. Bukannya kosong atau sia-sia dari pahala ibadah lahirnya, bukan, tapi kosong dari nilai ibadah batin ikhlasnya itu sendiri. Jadi jangan salah memahami ya. Intinya kita usahakan seimbangkan amalan ibadah zahir dan amalan ibadah lahirnya itu kita seimbangkan gitu. Jadi lahirnya ibadah, batinnya pun ibadah gitu ya. Ada lagi ibadah batin yang namanya sabar, tawakal. Ada lagi yang namanya qanaah. Qanaah itu artinya menerima apa adanya atau cukup dengan yang ada, atau merasa cukup apa adanya, merasa cukup dengan yang ada, atau kata lain yang lebih tinggi lagi adalah menerima kenyataan, atau bahasa Jermannya atau bahasa Inggrisnya nerimo ing pangdum ya, itu bahasa Jawa ya, nerimo ing pangdum gitu. Jadi menerima kenyataan, menerima segala apapun, semuanya itu datangnya dari Allah dan kita kembalikan kepada Allah gitu ya, itu qanaah. Dan ada lagi yang namanya syukur. Nah, syukur ini ya kita selalu berterima kasih kepada Allah, senantiasa selalu mengucapkan alhamdulillah apapun yang terjadi, apapun yang Allah berikan, nikmat apapun jenisnya, kita selalu mengucapkan alhamdulillah. Dan syukur itu ada dua, syukur dengan perkataan dan syukur dengan perbuatan. Kalau kita punya rezeki, jangan cuman alhamdulillah, tapi kita berbagi sedekah kepada yang membutuhkan. Kalau kita dapat ilmu yang banyak, kalau itu ilmu syariat, ya kita berbagi juga, jangan pelit, kita sampaikan kepada orang-orang terdekat kita dulu gitu. Kalau itu ilmu hakikat, makrifat, atau ilmu tasawuf, kalau memang sudah mencapai syarat khusus tertentu, sudah mencapai makom musyahadah, atau dengan kata lain sudah mencapai puncak makrifat billah, ya kita ajarkan juga, tapi syaratnya dalam kondisi tidak sedang jadab ya, tidak sedang jadab atau tidak sedang majlub gitu. Itu boleh kita mengajarkannya, karena ilmu hakikat itu lebih bagusnya itu sebenarnya ya, lebih bagusnya itu diajarkan itu face to face, perorangan gitu, lebih bagus. Itu biasanya kalau satu orang malah lebih cepat nyampenya, karena ngajarin 40 orang, ngajarin 1000 orang, tetap yang nyampe itu satu-satu gitu, kebanyakannya pada umumnya. Dan dari masa ke masa memang selalu begitu menurut kacamata batin saya gitu ya. Jadi intinya dan guru mursyid saya pun banyak yang bilang begitu gitu. Ada lah yang bilang begitu gitu, secara langsung bilang, karena memang ilmu hakikat belajar 5 orang yang nyampe satu, terus belajar 40 atau berapapun yang nyampe itu ya satu-satu gitu ya. Nah, terus berikutnya lagi ada ibadah batin yang namanya
sabar udah ya, terus tawakal udah, waro. Nah, waro itu teliti atas kehalalan dan keharamannya sesuatu makanan atau suatu perbuatan kita. Jadi kita mikir ini bagus nggak ya gitu, ini haram nggak ya gitu, ini dibolehkan oleh syariat apa enggak gitu, apa ini dilarang atau tidak gitu. Jadi kita teliti atas kehalalan atau keharaman sesuatu apapun gitu ya. Nah, terus ada berikutnya lagi yang namanya qanaah udah, syukur udah ya, tawadu ya. Nah, tawadu itu selalu memandang orang lain lebih baik daripada diri kita, baik itu anak kecil, baik itu teman sebaya atau orang yang sebaya dengan kita umurnya, atau apalagi yang lebih tua dari kita, apalagi itu seorang guru gitu, apalagi itu sebagai orang tua kita sendiri, apalagi itu sebagai kakek nenek kita sendiri, atau siapapun yang umurnya jauh lebih tua dari kita gitu kan. Jangankan yang tua, yang anak kecil pun kita harus selalu memandang orang tersebut lebih baik daripada diri kita dalam batin kita ya, memandangnya. Tidak perlu diucapkan, tidak perlu, karena ini ibadah batin. Tawadu itu ibadah batin gitu kan. Jadi dalam hati saja memandang lebih baiknya agar kita terhindar dari kesombongan. Nah, sombong juga itu merupakan penyakit batin yang sangat bahaya, karena orang sombong itu tidak akan masuk surga gitu, tempatnya neraka jahanam. Ya. Nah, terus selanjutnya lagi ada ridho. Nah, ridho itu kan kerelaan hati menerima qada dan qadarnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah ridho, insya Allah kita diridhoi oleh Allah gitu ya. Jadi rodiyatam mardiyah, ridho dan diridhoi Allah. Baru ada makom berikutnya adalah makom tauhid. Nah, inilah tauhid yang sebenarnya. Kita dari awal, dari kecil sudah tauhid, dari semenjak dilahirkan itu sudah tauhid gitu, karena adanya nur ilahi di dalam tubuh kita, di dalam hati kita itu ada nur ilahi gitu. Jadi kita itu semua tauhid, cuman masalahnya tauhidnya itu ada yang terhalang gitu loh, terhalang oleh segala sesuatu, oleh nafsu kita, oleh diri kita, oleh duniawi, oleh segala macam yang menghalanginya, sehingga nur ilahi itu menjadi gelap atau terhijab. Tapi kalau kita sudah taholi, membuang segala penyakit batin, dosa batin, dan bertobat dari dosa lahir, kita tahali menjalankan semua ibadah batin dari mulai taubat, ikhlas sampai tauhid, sampai ridho dan sampai tauhid. Lalu baru kita kalau sudah mencapai semua itu, baru dalam bimbingan guru yang mursyid secara langsung itu bisa mencapai makom musyahadah. Namun ketahuilah, mencapai makom musyahadah itu gampang-gampang susah gitu loh. Jadi jangan dimudah-mudahkan. Semuanya memang mudah, tapi kalau memang mudah, seharusnya mudah mencapai makom musyahadah. Tapi kenyataannya ada yang jadi salikin udah puluhan tahun masih belum mencapai makom musyahadah, karena itu berhubungan erat langsung dengan keanugerahan Allah Subhanahu wa Ta'ala atau fadolnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka dibutuhkan kesabaran, minimal mengerti ikhlas, minimal menduduki makom sabar, minimal menjajaki makom ridho atau makom tauhid atau makom tawadu gitu ya. Jadi sabar aja dulu gitu. Yang penting tujuannya Allah gitu, karena di dalam fatwa ulama itu, barang siapa yang belajar tasawuf dengan berniat bertujuan Allah di awal, maka akan sampai kepada Allah di akhir atau di pertengahan gitu. Jadi tidak semuanya itu bisa mencapai makom musyahadah gitu. Walaupun misalkan jamaah salikin itu misalkan mencapai puluhan ribu ataupun jutaan, itu tidak akan semuanya mencapai makom musyahadah gitu. Karena yang batas waktunya misalkan mencapai makom musyahadah 6 bulan pun itu belum tentu bisa jadi mursyid secara punya jamaah banyak gitu, belum tentu gitu. Biasanya mengajarkannya itu perorangan atau keluarganya, atau misalkan anak istrinya atau suaminya atau siapapun gitu yang sekiranya ada bakat spiritual, biasanya itu diajarkan gitu secara satu persatu orang gitu. Jadi enggak langsung ngajarin langsung ribuan atau ratusan atau puluhan orang, tidak semuanya yang mencapai makom musyahadah itu bakalan jadi mursyid, tidak gitu ya. Jadi ibaratnya kalau misalkan
kok bisa orang yang mencapai maqam musyahadah itu ada yang jadi mursyid, ada yang tidak. Sebenarnya kalau orang yang sudah mencapai maqam musyahadah asalkan tidak dalam kondisi jadab atau majrub, bisa mengajarkan ilmu hakikat kepada siapapun, hanya saja biasanya perorangan. Tapi kalau misalkan punya jamaah banyak, nah itu bisa diberi gelar mursyid gitu, karena mengajarkan kepada para jamaah yang lebih dari satu orang gitu ya, dengan syarat mencapai maqam musyahadah atau ma'rifat billah gitu. Nah, terus sebelum mencapai maqam musyahadah itu, setelah tauhid itu ada namanya fana. Nah, nanti maqam fana kita lanjutkan di session berikutnya ya. Saya mohon maaf kalau ada kekurangan dan kesalahan dalam menyampaikannya. Saya hanya manusia biasa yang belajar dan terus belajar. Wallahu alam bisawab, semoga bisa difahami ya. Minal aidin wal faidin, mohon maaf lahir dan batin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Orang baik pandai mengambil hikmah, sehat lahir dan batin is the best always. Thank you. Jazakallah.